belajar tentang teks eksposisi. Simak video ini sampai selesai. Teks eksposisi adalah teks yang berisi paparan informasi dan pengetahuan tentang suatu hal. Tujuan teks eksposisi yaitu untuk menambah pengetahuan pembaca. Penyampaian teks eksposisi bisa dilakukan dengan tertulis maupun lisan. Unsur pembangun teks eksposisi ada dua ya. Yang pertama fakta dan yang kedua adalah opini atau pendapat. Fakta yaitu sesuatu yang benar-benar terjadi sesuai kenyataan atau data yang sesungguhnya. Sedangkan opini atau pendapat biasanya berupa pernyataan pendapat, penilaian, atau saran dari seseorang. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, gaya bahasa bersifat informatif. Yang kedua, berbasis pada fakta. Yang ketiga, penyampaian teksnya jelas, lugas, dan baku. Lugas artinya tidak berbelit-belit dan baku artinya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang keempat, memberikan sebuah pengetahuan. Dan yang terakhir, bersifat netral dan objektif. Netral dan objektif artinya tidak memihak siapapun. Struktur teks eksposisi ada 3 bagian. Yang pertama ada tesis, kedua argumentasi, ketiga penegasan ulang. Tesis disebut juga pernyataan umum atau pendahuluan. Tesis dapat berupa bahasan awal atau pembuka dari topik yang akan dibahas penulis. Selanjutnya, bagian argumentasi yaitu bahasan lanjutan yang berdasarkan pada fakta, data temuan, dan pendapat para ahli atau penulis. Pada bagian akhir disebut juga penegasan ulang. Penegasan ulang disebut juga penutup atau simpulan. Bagian ini menjelaskan tentang penutup yang berupa saran atau kesimpulan dari topik yang dibahas. Dipersembahkan oleh Belum tuntas dan masih merebak penyebaran varian Delta yang dianggap berbahaya dan mudah menular, muncul varian turunannya yaitu adalah varian Delta Plus. Nah, varian ini belakangan telah dideteksi di Mamuju, Sulawesi Barat dan juga Jambi. Dan pemirsa, varian Delta Plus disebut juga sebagai varian AY1 yang merupakan salah satu varian yang perlu diwaspadai atau variant of concern menurut Badan Kesehatan Dunia WHO. Gejala yang terjadi pada seseorang yang terjangkit varian Delta Plus hampir sama dengan gejala pada varian Delta, yaitu mulai dari kehilangan nafsu makan hingga gangguan pada organ pencernaan, mulai dari mual hingga nyeri perut. Varian Delta Plus pemirsa juga telah dideteksi di sejumlah negara Eropa seperti di Inggris, Polandia, Portugal, Rusia, Swiss, dan Turki.